sampaikan. Kemudian, di mana kesempurnaan Al-Quran itu? Nah, begini, Al-Quran itu sebenarnya bila dibandingkan atau dihubungkan dengan kitab-kitab sebelumnya, itu sangat luar biasa. Kalau saya bahasakan sederhana begini, kalau kita membaca Al-Quran, itu sama seperti kita membaca semua kitab suci. Makanya kalau saya dapat tamu yang datang ke rumah saya itu aneh-aneh. Ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Muslim sendiri. Yang Muslim aja dari macam-macam. Ada yang ini, ada yang itu gitu ya. Macam-macam. Dan ketika datang ke rumah, misalnya kalau ada orang Hindu datang ke rumah, itu rasanya nggak mau pulang dari rumah saya. Loh kenapa? Karena di rumah saya itu saya sediakan kitab suci agama Hindu. Jadi seperti milik mereka sendiri, happy. Ada? Oh, mana? Oh ini. Di depan nggak ketok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Profesor, saya menanyakan kaitan dengan apakah benar Al-Quran itu sendiri adalah penyempurna dari kitab-kitab yang atau kitab sebelumnya, antara lain Zabur, Injil, Taurat. Padahal apa yang disampaikan Pak tadi bahwasanya gaya dari Al-Quran itu sendiri teramat indah dan sangat tinggi sayangnya. Tapi yang saya katakan juga, kalau memang Al-Quran itu sebagai penyempurna, apakah di dalam aturan tentang hukum yang lain berdasarkan apa yang disampaikan itu sendiri Al-Quran adalah sumber dari segala hukum? Apakah semua itu sudah mengatur hal ini? Apa maksudnya yang disampaikan oleh Pak Ustaz Bapak Agama tentang istilah? Dan istilah itu sendiri seingat saya adalah bagian yang mengatur, yaitu sesuatu yang belum disinggung oleh Allah. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, baik, saya jawab. Ada dua sebetulnya. Jadi Al-Quran itu salah satu sumber hukum. Sumber hukum dalam segala kehidupan kita. Selain ada Al-Quran, ada hadis. Ya, ini yang paling pokok ya, paling pokok yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Sumber hukum kita ini dua. Sumbernya paling utama itu dua, Quran dan As-Sunnah atau hadis. Nah, kemudian kalau ijtihad itu bagaimana? Ijtihad itu tetap patokannya adalah Al-Quran dan hadis. Tetapi bukan berarti itu menyimpang dari Al-Quran. Quran itu hanya memberikan rambu-rambu. Soal ekonomi dalam Quran itu ada. Semangatnya adalah semangat keadilan misalnya. Misalnya dalam Quran itu tidak boleh mengurangi timbangan. Tidak boleh. Dan ini adalah hukum ekonomi. Kalau ini dilanggar, itu akan membuat kekacauan dalam bidang ekonomi. Jadi tidak boleh mengurangi timbangan. Timbangan itu salah satu bahasa simbol. Salah satu bahasa simbol. Tetapi ini rentetannya dalam segala aspek. Kalau ekonomi ada kecurangan, kira-kira bagaimana yang terjadi? Kacau. Jadi ini semangatnya ada. Dari situlah kemudian para mufassir, para ahli fikih mengembangkannya. Dan itu kemudian kita kenal para ulama ahli fikih itu. Sumbernya pada Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak bertabrakan, tidak ada pertentangan antara hasil ijtihad dengan Al-Quran. Sumbernya tetap Al-Quranul Karim. Tidak ada seorang ulama yang berijtihad tanpa bersandar pada Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya, itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Kemudian, di mana kesempurnaan Al-Quran itu? Nah, begini, Al-Quran itu
sebenarnya bila dibandingkan atau dihubungkan dengan kitab-kitab sebelumnya, itu sangat luar biasa. Kalau saya bahasakan sederhana begini, kalau kita membaca Al-Quran, itu sama seperti kita membaca semua kitab suci. Makanya kalau saya dapat tamu yang datang ke rumah saya itu aneh-aneh. Ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Muslim sendiri. Yang Muslim aja dari macam-macam. Ada yang ini, ada yang itu gitu ya. Macam-macam. Dan ketika datang ke rumah, misalnya kalau ada orang Hindu datang ke rumah, itu rasanya nggak mau pulang dari rumah saya. Loh kenapa? Karena di rumah saya itu saya sediakan kitab suci agama Hindu. Jadi seperti milik mereka sendiri, happy. Semacam berada di rumah sendiri. Nah, kemudian saya berkata kepada teman-teman yang Hindu, kenapa saya lakukan begini? Karena saya punya pemahaman, Islam itu sebetulnya bukan berbeda dengan Hindu, dalam arti tidak ada hubungan dengan Hindu, justru ada hubungan. Karena Hindu itu agama tertua, sementara Islam ini agama yang paling muda. Jadi yang paling tua itu Hindu. Anehnya, saya tunjukkan kepada beliau, ada teks Weda yang bunyinya sama seperti yang termaktub dalam Al-Quran. Saya ambil contoh. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi begini. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadlih. Dan dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, dia jadikan malam sebagai istirahat kalian. Dia jadikan siang sebagai apa? Situasi untuk mencari rizkinya Allah. Jadi siang mencari rizkinya Allah, malam istirahat. Ayat seperti ini ternyata sama persis yang termaktub di dalam kitab Manawat Dharma Sastra. Salah satu di antara kitab Weda, tradisi Hindu. Apa yang tertulis dalam kitab Manawat Dharma Sastra? Bunyinya bukan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Sangsekerta. Apa bunyinya? Ratri swapnaya butanam restayai karyama namaha. Aneh kan banyak bahasanya? Ya memang begitu. Ratri swapnaya butanam, kami jadikan buta sebagai istirahat kalian. Buta itu gelap atau terang? Gelap. Makanya orang Jawa mengatakan buto. Buto itu gelap. Ratri swapnaya butanam restayai karyama namaha. Karyama namaha. Dan kami jadikan siang hari untuk berkarya bagi makhluk hidup. Kok bisa begini? Ya begitulah. Islam datang bukan sebagai agama yang asing, tapi mengkonfirmasi apa yang ada sebelumnya. Ini baru Hindu. Bagaimana dengan Yahudi? Dengan yang Kristen? Perhatikan di ayat Quran. Di ayat Quran itu ada ayat berbunyi begini. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini dan apa yang ada semuanya. Tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian dia menuju pada penciptaan langit dan langit diciptakan banyak dan disempurnakan. Fasawwahunna. Banyaknya itu berapa? Dirinci oleh Allah. Sab'a samawat. 7 lapis langit. Ayat ini sebetulnya ada dalam kitab agama Kristiani, Katolik, Yahudi juga sama. Bunyi ayatnya ada. Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz. Bereshit pada mulanya. Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz. Pada mulanya Elohim, Tuhan Allah telah menciptakan apa? Et hashamayim, langit-langit, wa et haaretz, dan juga bumi. Pertanyaannya,
Tuhan menciptakan langit jumlahnya berapa di situ? Enggak, yang kitab sebelum Quran. Banyak. Langit diciptakan banyak. Banyaknya berapa? Enggak ada rincian. Enggak ada rincian. Disebut banyak, tapi tidak ada rincian. Quran menyebut samawat shemayim, bahasa Ibraninya. Samawat itu jumlah langitnya banyak. Berapa banyaknya dirinci? 7 lapis langit. Inilah makna dari menyempurnakan informasi. Jadi inilah hakikat Quran. Ini saya belum bahas Konghucu loh. Bahas Konghucu, lebih dahsyat lagi. Jadi kalau saya ditanya sama orang Konghucu, apakah Islam mengakui bahwa Konghucu itu nabi? Saya berkata, bisa jadi beliau seorang nabi. Karena apa yang beliau sabdakan termaktub di dalam kitab dalam kitab Shushi. Shushi bukan yang dimakan itu, bukan ya. Shushi itu kitab agama Konghucu. Misalnya begini, Nabi Konghucu bersabda, bla bla bla. Itu ternyata sabda-sabda beliau itu ada yang sama seperti yang termaktub dalam Quran. Padahal Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah nggak datang ke Cina? Nggak pernah. Pernah nggak datang ke India? Nggak pernah. Disinilah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hadiah terbesar dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa Al-Quran sebagai sarana untuk membimbing umat seluruh dunia. Itu tujuannya. Mudah-mudahan berislam kita ini semakin mantap. Mudah-mudahan. Saya kira demikian.